Rama Gede Mahesa. Kita akan berbincang tentang mitos, tentang logika dan spiritual. Kali ini kita akan bahas tentang mitos seorang bayi yang kalung usus. Nah, maksudnya anak lahir. Iya betul ya. Anak yang lahir dalam posisi kalung usus. Dan menurut pengetahuan saya bahwa kalau kalung usus itu kan justru malah berbahaya. Karena kondisi usus yang melilit pada leher itu akan menyebabkan aliran darah dari ibu ke anak itu menjadi terhambat. Tetapi kenapa ini menjadi mitos yang justru menjadi mitos yang baik kalau menurut saya? Karena apa? Katanya anak yang kalung usus itu anaknya cantik kalau perempuan, cakep, ganteng kalau laki-laki. Dan kalau memakai pakaian itu selalu pantas saja. Ini yang paling penting adalah anak yang kalung usus itu dipercaya sebagai anak yang penurut pada orang tuanya. Apakah demikian? Lalu latar belakangnya apa sehingga ada mitos seperti itu? Kita akan tanyakan itu kepada Rama Mahesa. Monggo Rama. Nah, kita asik nih bahas seperti ini. Gimana? Iya. Seorang yang lahir dengan Anak yang lahir dengan kondisi dengan kalung usus. kalung usus. Iya. Ini adalah satu perjuangan buat Ibu. Iya. seorang ibu yang mana akan berakibat fatal kepada Si sang jabang anak, bayi. si jabang Iya, bayi. iya. Karena kelahiran si anak ini tentunya mempunyai proses yang tidak mudah, Betul, iya, kan? iya. Tidak mudah. Iya. Seperti tadi disampaikan bahwa jika terjadi sesuatu bisa ketarik, Iya. maka Iya. peredaran darah ataupun konsumsi Terhambat, iya. terhambat Iya. akan berakibat Betul. fatal. Makanya kadang anak yang lahir dengan kalung usus itu di masa-masa ketika mengenal operasi, Iya. ya kan, lalu dengan sesar. Tapi kita bisa melihat ini dulu. Kenapa bisa? Ada mitos itu kenapa gitu loh? Iya. Kenapa bisa kalung usus? Kenapa kok kalung usus itu bisa terjadi? Pasti Bu Titip punya pengetahuan Ya, dong. yang saya tahu kan gini, kondisi janin, kondisi rahim seorang ibu itu kan beda-beda. Ya. Ada yang ketubannya banyak, ada yang ususnya mungkin terlalu panjang, ada yang kondisi ususnya karena menurut medis kan usus itu kan berlendir ya, jadi licin. Licin. Tetapi ada kondisi ibu yang ususnya tidak demikian, sehingga menjadi Jelaskan bahwa usus itu adalah tali pusar. betul, Ya. ya tali pusar. Jadi anak lahir kalung tali pusar, gitu ya, Mbak ya. Ya. Nah, seperti yang saya tahu bahwa kondisi-kondisi ini menyebabkan anak menjadi terlilit karena gerak bayi yang aktif di perut itu, gerak bayi yang aktif menyebabkan tali pusat itu melilit di lehernya. Itu yang menurut saya berbahaya. Tetapi kemudian muncul mitos itu tadi gimana? Oke, jadi ini muncul mitos bahwa anak yang seperti itu satu Ganteng. sangat rupawan, Ya, rupawan. memakai apa saja Pantas, cocok betul. kemudian tunduk Menurut menjadi anak yang penurut ya, kepada orang tua. ya, Ya. dan mempunyai kecerdasan Ya, yang lebih daripada anak yang lain. betul. Ya, mitosnya demikian. Sebetulnya jika kita mau berpikir ketika seorang anak yang lahir dengan penuh perjuangan, ya kan, Ya. dengan penuh perjuangan, Ya. maka tentunya akan diberi apresiasi. Ya. Nggak usah kalau Ya. orang yang lahir biasa saja Ya. pasti diberi
anak keluar, Ya. Kalau cowok ya ganteng gitu ya. ganteng, cantik Ya, gitu ya. ya, ya. Apalagi dengan yang perjuangannya lebih, ketika Ya. sesuatu itu membahayakan bagi Jabang Ya, ya, Bayi betul. yang mungkin ketika itu seharusnya dia itu tidak terselamatkan, ketika selamat, ya kan, tidak ada kebahagiaan, euforia kebahagiaan, euforia, waduh ganteng gini. Nah, saya bisa ambil contoh gini, Ya, ya. seorang anak kecil Ya, yang naik ke pohon misalkan, ya, kemudian jatuh, ya. di sini berdarah, Luka gitu ya. luka. Kemudian apa kata orang tua? Jatuh. Wah, anak ganteng nggak nangis, nggak sakit, pasti sakitnya cepat Kuat gitu ya, anak yang kuat. Sugesti, Ya, ya. gitu loh. Diberi sugesti. Nah, seperti halnya bahwa ketika anak itu lahir, karena lahir dengan perjuangan yang berisiko, Ya. tentunya ini orang tua ataupun siapapun keluarga yang akan memberi apresiasi. Nah, kebetulan ketika satu masa dia kok pakai baju ini pantas, kemudian dari penurut ini menurut saya sangat psikologi sekali. Gimana? Karena perkembangan anak itu tidak lepas dari perhatian dan didikan orang tua, Ya, juga lingkungan, ya, ya. ya. Pendidikan dari orang tua dan lingkungan. Kemudian dari lingkungan ada sekolahan, Ya, gitu kan? ya. Saya rasa bahwa yang namanya pantas, siapapun akan pantas. Apalagi seseorang itu sengaja memakai sesuatu. Memakai sesuatu maksudnya gini, si A, kita bisa lihat lah contohnya gini, Ya, ya. orang-orang hitam, Berkulit hitam maksudnya. di ibu kota banyak pakai baju yang warna jreng-jreng, kita kayaknya lucu, Ya. tapi mereka memakai itu sudah bercermin pantas. Ya, ya. Dan psikologi lagi bahwa seseorang ketika selesai bersih-bersih, ketika mau keluar rumah Ya. atau ketika mau bermain, pasti dia akan memakai baju satu kesukaannya, kedua yang enak, ketiga yang terbaik, ketiga yang pantas, dan sebelum itu tentunya dia akan memantaskan diri. Sudah bercermin dulu ya. Sudah bercermin. Apalagi seorang anak kecil Ya. yang ketika ini orang tuanya pasti nyocok-nyocokin. Iya, iya. Nah, ini Mantes-mantesin sangat gitu. psikologi, ya kan? Iya, iya. Masalah ganteng dan cantik itu relatif. Subjektif ya sifatnya, relatif Iya, subjektif. relatif subjektif. Kembali bahwa kekaguman ataupun yang disampaikan dengan cantik rupawan itu adalah apresiasi perjuangan seorang ibu ketika melahirkan dengan risiko ini. Jadi itu apresiasi. Kemudian masyarakat kita itu suka tok-tok gatuk, ya kan? Ya, tok gatuknya tadi itu loh. Tok gatuk itu gini, misalkan ada seorang yang kebetulan mau pakai baju, ini anak padahal pakai baju dekil, ini kok yo pantas wae ya, gitu kan? Iya, iya. Kalau khusus apa-apa seperti itu, nah ini mitos kalau khusus apa enggak kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Nah, Iya. agar menjadi pemikiran, agar menjadi pembelajaran. Sekarang gini, kalau tak tanya, banyak artis kita, Iya. apalagi artis India ya, kok artis kita aja ganteng kan. Artis-artis kita yang cantik, yang ganteng, apa mereka kalau musuh semua? Nah, ini gitu. Iya, iya. Jadi apapun, Iya. kalau khusus itu memang
apresiasi psikologi kearifan masyarakat untuk memberi support gitu ya. Memberikan kemuliaan, sebutan yang baik-baik. Nah, juga ketika seseorang melahirkan seorang anak yang maaf jika tak bilang anak, walaupun anak itu ada kekurangan pasti akan disebut anak cakep. Anak itu. Jadi ini sangat tadi disampaikan subjektif, relatif, dan psikologi sekali. Demikian yang disampaikan Romo Gede Maesa. Jadi bahwa anak yang lahir kalau khusus itu mitosnya ganteng, pantas, luas, kemudian menurut kepada orang tua itu tergantung latar belakang keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya. Karena apa? Sekali lagi, ganteng, pantas itu relatif dan penilaian itu secara subjektif. Nah, kok ada cerita semacam ini? Menurut Romo Gede Maesa tadi merupakan apresiasi dari masyarakat sekitar atau keluarga kepada si ibu telah melahirkan anak dengan susah payah, karena memang risiko dari bayi yang dikandungnya adalah sangat berbahaya. Demikian